Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami menaikkan syukur kami kepadamu karena hari baru telah Tuhan berikan kepada kami, semangat baru Tuhan berikan kepada kami, dan Tuhan mempercayakan segala sesuatu untuk kami kerjakan dengan sebaik-baiknya di hari yang baru pemberian-Mu ini. Maka kami mengawalinya dengan kami mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati dengan Roh Kudus-Mu sehingga firman-Mu dapat menuntun kami dalam kami menjalani hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 11. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu seorang pegawai Raja Israel menjawab katanya, di sini ada Elisa bin Shafat yang dahulu melayani Elia. Demikianlah firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 11. Judul perenungan kita pada saat ini adalah bergantung pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini adalah tentang cerita Raja Yehuda, Raja Israel, dan juga Raja Edom bersepakat untuk melawan Raja Moab. Nah, dalam perjalanannya mereka mengambil jalan lewat padang gurun Edom. Nah, dalam perjalanannya ini lalu mereka menghadapi suatu situasi yang sulit, yaitu adalah krisis tentang air. Nah, di tengah-tengah krisis tentang air inilah mereka kemudian menyadari keberadaan mereka, keterbatasan mereka, yang kemudian diungkapkan oleh pertanyaan Yosafat ini, tidak adakah di sini nabi Tuhan? Jadi Yosafat menyadari bahwa keberlangsungan hidup mereka, rencana mereka untuk melawan Raja Moab ini, semuanya bergantung pada Tuhan. Tidak hanya tentang rencana strategi perang yang dibuat oleh manusia, tetapi yang paling utama adalah bergantung pada Tuhan. Artinya Yosafat ini menyadari keterbatasan dirinya sebagai manusia di tengah situasi yang krisis seperti itu, dan dia aktif mencari Tuhan. Dalam hal ini di zaman itu ditunjukkan dengan cara bertemu dengan seorang yang dipilih oleh Tuhan menjadi juru bicaranya. Dalam hal itu adalah Elisa. Seorang nabi adalah sosok yang pada zaman itu dianggap dapat menyampaikan firman Tuhan, dapat memberikan petunjuk langkah nyata untuk bisa menuntun, membimbing jalan mana, sikap apa yang perlu diambil, tindakan apa yang perlu dilakukan supaya di tengah-tengah situasi krisis itu ada solusi, ada jalan keluar. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini kita dapat belajar tentang mengutamakan Tuhan di tengah segala krisis. Kita bisa menghadapi pergumulan apapun. Kalau tadi bangsa Israel, Yehuda, Edom menghadapi krisis kekurangan air di padang gurun, nah kita bisa menghadapi situasi krisis apapun di tengah hidup kita. Mungkin di tahun yang baru ini kita sudah menghadapi pergumulan-pergumulan yang baru, atau bahkan pergumulan-pergumulan yang lama itu masih kita bawa, dan kemudian pergumulan-pergumulan itu menjadi tambah sulit, menjadi tambah rumit. Nah, disinilah kita perlu bergantung pada Tuhan, mengutamakan Tuhan di tengah krisis yang kita alami.
tidak hanya kita mengandalkan manusia, ya memang manusia dipakai oleh Tuhan untuk Tuhan menyatakan rencananya, karyanya. Yang paling utama adalah kita bagaimana mengutamakan Tuhan di tengah segala krisis yang kita alami. Dan melihat ketergantungan kita pada Tuhan, maka tentu ada berkat yang Tuhan nyatakan. Dalam cerita tadi, kalau Bapak Ibu Saudara melanjutkan cerita itu, melalui Elisa Tuhan memberikan solusi konkret, yaitu menggali parit-parit yang akan dipenuhi air. Nah, kemudian itu bisa menghadirkan sukacita, berkat yang tentu saja nanti menghadirkan kemenangan bagi pihak Tuhan, yang di dalamnya itu ada Raja Edom, Yehuda, Israel, beserta pasukan-pasukannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bergantung pada Tuhan, artinya kita mengakui keterbatasan kita. Kita mengakui bahwa Tuhanlah yang lebih utama dalam hidup kita. Ketika kita bergantung pada Tuhan, maka pada intinya kita menempatkan Tuhan lebih utama, bahkan juga lebih besar daripada segala krisis, pergumulan yang sedang kita alami. Dan yang terakhir, kita juga percaya bahwa Tuhan mampu memberikan jalan yang terbaik di tengah-tengah situasi yang nampaknya mustahil, tidak mungkin. Nah, maka mari kita meneladani Yosafat ya. Dia mengandalkan Tuhan di tengah-tengah situasi krisisnya, mencari Tuhan supaya bisa mendapatkan jalan yang tepat, jalan yang terbaik, dan berkat Tuhan kemudian dinyatakan bagi Yosafat, bagi segenap pasukan itu, mereka meraih kemenangan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur bahwa kami diingatkan untuk senantiasa bergantung pada Engkau. Pergumulan silih berganti, dan itu membuat kami menyadari keterbatasan kami sebagai manusia. Kami memerlukan Engkau dalam hidup kami untuk menuntun, untuk menolong kami, sehingga kami mampu menghadapi segala krisis hidup, pergumulan hidup, oleh karena Tuhan yang menolong dan memampukan. Ajarlah kami Tuhan, untuk kami senantiasa bergantung kepada Engkau. Inilah ya Tuhan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.